Mas Dekan, silakan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Dr. Mulyadi SHMH selaku dosen tamu dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sugeng rawuh Bapak di walaupun via Zoom, Pak, kami berharap nanti juga bisa mampir kembali di Surabaya, Bapak. Insya Yang Allah. kami hormati, nggih, Bapak Dr. Haji Agus Suprio, SHMSI, selaku moderator sekaligus dosen pengampu, dosen senior pengampu mata kuliah Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya serta teman-teman mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam selalu dan selamanya bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Dr. Mulyadi dan Bapak Ibu serta teman-teman, agenda kuliah pakar atau guest lecture ini merupakan budaya baru yang kemudian Fakultas Hukum terus kuatkan. Apalagi di kehadiran Bapak Dr. Mulyadi, kemudian ada Dr. Upi, adalah bagian dari, termasuk nanti Ibu Eriska dari UM Sukabumi, kalau Dr. Upi dari UM Tangerang juga, selain Bapak Dr. Mulyadi nanti, merupakan bagian dari sinergitas antar Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia di dalam rangka mengembangkan diskursus pendidikan hukum, termasuk kerjasama-kerjasama strategis lainnya. Tentu ini kami berharap bahwa banyak masukan ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa dan juga hal-hal lain yang dalam konteks ini untuk pengembangan pendidikan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Mulyadi SHMH atas perkenanannya. Semoga dapat berdiskusi dengan baik Bapak dengan mahasiswa, dan insya Allah ilmu yang Bapak berikan kepada kami, mahasiswa kami, akan sangat sangat bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Berkata Nasrullah wa fadlul muqarib wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pikir ada MC-nya ini ya. Saya merangkap MC. Iya, ya. Tapi untuk mempercepat, oke, terima kasih Mas Dekan. Luar biasa sekali gebrakan-gebrakan beliau, Pak. Ya, dia juga bagaimana ceng ilmu dengan para dosen pengampu. Tetapi yang paling penting istilahnya nanti di Unmu Surabaya ada namanya 3 in 1. Artinya satu pengampu mata kuliah itu diisi paling pakar yang dari birokrasi, kemudian juga profesi, itu juga gabungan dengan dosen yang di Unmu Surabaya. Itu lebih lebih bagus. Itu gebrakan berikutnya yang beliau canangkan. Baik, saya akan mulai karena ini kan sudah lebih dari jam 9, apalagi ini hari Jumat ya. Hari Iya. Jumat. Dan lagi saya sendiri sebagai ketua takmir itu harus mempersiapkan sana-sini karena perintah Mas Dekan, ini saya harus bagi tugas dengan teman-teman yang di masjid. Pak, sebelum teman-teman saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama pagi ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat, semangat, dan insya Allah ini umur yang diberikan Allah kepada kita, karena ini kita nyawa saringan lah ya. Kemarin sudah COVID, terjadi COVID, dan ini nyawa saringan. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, Mas Dekan, sebelum beliau menyampaikan materi kepada kita, teman-teman, dan alhamdulillah nanti bisa sharing dengan ini dosen pengampu di dosen pengampu hukum agraria sama dengan saya Pak Mul. Jadi Iya. saya akan sampaikan
biodata beliau secara singkat biar teman-teman nanti bisa dicatat, nanti nomor HP-nya bisa ditanyakan, bisa berdiskusi untuk menambah wawasan lagi. Nah, biodata beliau itu nama tadi sudah sampaikan oleh Mas Dekan, yaitu Dr. Mulyadi Tansili SH.MH. Beliau lahir di Kedaton itu mungkin daerah Palembang sana. Iya, Ya, Palembang. 63 tahun yang lalu dan beliau kawin cuma insya Allah istrinya satu lah. Insya Allah. Insya Allah. Dan beliau adalah dosen tetap Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian riwayat pendidikan beliau mulai dari SD, kemudian istilahnya di sana kalau SMP itu SMEP ya, SMEA dan seterusnya. Itu di Palembang sana ya, nanti beliau Ya. akan. Kemudian S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, S2 pasca sarjana di Universitas Unila itu Universitas Lampung. Lampung. Ya. Kemudian termasuk S3-nya program doktornya beliau ada di Untak 1945 Surabaya. Satu alumni dengan Pak Agus. Ya, satu alumni dengan Pak Agus. Nah, riwayat pekerjaan beliau tahun 90 sampai dengan sekarang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah hukum agraria PAS ini. Kemudian Kapita Selektan Hukum Agraria dan di sana ada juga hukum tanah dan tata guna tanah, hukum hak kekayaan intelektual, hukum acara peradilan agama, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan hukum perdata internasional, baik secara litigasi dan lain-lain. Mungkin profesi beliau juga advokat juga mungkin ya, karena masuk. Iya. Nah, satu profesi juga dengan ini kebanggaan kita karena nanti teman-teman bisa menggali itu baik secara litigasi maupun non litigasi. Kira-kira itu biodata singkat. Kita ada waktu sedikit karena menurut informasi Pak Mul Iya, di bagus. kampus itu jam 10 sampai jam 11 itu listrik mati. Kayak informasinya seperti itu. Oh Makanya ya. ya mudah, tapi ini kalau di saya kan enggak ya. Listriknya masih hidup tapi nanti tetap berjalan saja. Mungkin Pak Satria dan teman-teman yang dianu mungkin ya sudah sekaligus nanti penutupan dan lain-lain ya kita tutup aja lah. Nah, Iya, benar. menurut informasi begitu, menurut informasi. Iya. Monggo Pak Mul, saya infokan bahwa yang hadir di sini di samping dosen Fakultas Hukum UM Surabaya juga di sini mahasiswa semester 2, 4 dan 6. Walaupun yang masuk mengampu saya masuk di semester 4, baik yang kelas B maupun kelas A. Saya kira itu pengantar dari saya. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi sampai dengan batas waktu. Mudah-mudahan tidak sampai jam melebihi jam 11 ya, karena persiapan untuk ke masjid dan lain-lain. Monggo kami persilakan Pak Dr. Mulyadi Tansili SH.MH untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa UM Surabaya. Monggo dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Satria Unggul selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya beserta jajarannya, pimpinan yang terkait, kemudian ini hampir satu angkatan dengan saya, ini Bapak Dr. Agus Supriyo SHMSI selaku moderator pada pagi hari ini sekaligus pengampu mata kuliah hukum pertanahan. Kemudian saya di layar ada Bapak Dedi Stansa SHMKN, atau ada Bapak dan Ibu dosen yang lainnya mungkin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentu di pagi Jumat yang barokah ini kita aturkan
Puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita telah dipertemukan di forum Zoom ini. Tentu selawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang tak kalah pentingnya, yang saya banggakan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan rasa bangga dan rasa juga terima kasih yang tak terhingga, Fakultas Hukum Universitas Palembang melalui saya, Bapak pimpinan kami yaitu Dekan Bapak Dr. Nusni Emelson, SAMH, juga menyampaikan salam hormat pada Pak Dekan dan jajarannya atas kerjasama yang baik ini. Tentu banyak manfaat bagi lembaga kita, terutama terkait dengan mata kuliah yang akan kita sampaikan pagi hari ini. Kehadiran saya tentunya barangkali tidaklah sesuatu yang sangat istimewa, membawa hal yang baru, yang lain daripada yang lain. Sesungguhnya barangkali hukum agraria ini termasuk satu daripada mata kuliah yang sudah cukup lama. Jadi mata kuliah hukum agraria ini kalau kita lihat dari kelahiran undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, jadi usianya sudah cukup lumayan lama ini. Nah, untuk itu tentu secara normatif, ketentuan hukum positifnya sudah banyak kita baca dan dipelajari di berbagai fakultas hukum. Nah, tetapi hari ini kita akan sharing sedikit berbagai pengetahuan yang mungkin ada pada saya dan mungkin saja nanti akan berbagi bersama saudara-saudara mahasiswa sekalian yang kami hormati. Barangkali Pak Agus, saya lanjut saja kepada slide yang pertama barangkali. Lanjut. Nah, saya lanjut. Jadi ada barangkali dari nomenklatur yang sedikit berbeda. Kalau di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Pak Agus judul mata kuliahnya Hukum Agraria. Nah, kalau di UM Surabaya ini Hukum Pertanahan. Jadi kalau kita cerita sedikit tentang Fakultas Hukum Universitas Palembang, itu ada 7 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Hukum. Dan mahasiswa kita sekarang berkisar antara 1.000 sampai 1.200 untuk Fakultas Hukum. Sehingga di dalam pengampu mata kuliah agraria ini kita satu mata kuliah itu sampai 8 kelas yang paralel. Dan salah satu pengasuhnya adalah saya sebagai koordinator pengasuh mata kuliah ini. Nah, kita lanjut saja kepada pengertian agraria. Jadi kalau dulu sebelum kita mengenal kata agraria, waktu kita memilah fase-fase keberlakuan hukum, mulai dari hukum zamannya Belanda, atau kita sebut hukum kolonial sebelum kemerdekaan, atau kita ambil juga satu fase di mana pernah kita dijajah oleh Jepang, kemudian merdeka tahun 45, maka kita mengenal dulu ada istilah namanya aturan yang mengatur peraturan pertanahan di Hindia Belanda itu yang disebut dengan agraris wet. Tetapi saya tidak akan terlalu jauh kembali ke belakang. Kita mengambil saja tentang agraria karena sesuai dengan nomenklatur undang-undang yang lahir pada 24 September 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang selanjutnya dapat kita singkat dengan UVA. Agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas yang ditentukan juga termasuk ruang angkasa. Jadi agraria itu ada pengertian yang lebih luas dibanding dengan pengertian sebelumnya. Dulu orang kalau mendengar kata misalnya agraria, itu lebih cenderung pada tentang hukum
pertanahan atau tentang tanah, tempat bersawah, tempat berladang, atau dari bahasa Latinnya aker, ager, atau agrarius. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 60, maka dia akan lebih meluas sehingga kita memberikan satu definisi pengertian agraria dalam arti sempit, yaitu permukaan bumi saja, tetapi dalam arti luas, dalam arti meliputi bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan bahkan UPA membagi bumi itu terdiri dari permukaan bumi, tubuh bumi, air itu wilayah laut, wilayah pedalaman, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan ruang angkasa yang ada di atas air dan bumi. Lantas selanjutnya, karena mata kuliah kita adalah studi kita ada pada kata hukum, maka secara umum hukum agraria itu diartikan keseluruhan kaidah hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Itu dalam pengertian hukum agraria. Dalam arti luas. Tetapi apabila kita sampaikan dalam arti sempit, maka hukum agraria itu dapat dikatakan satu keseluruhan kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang pertanahan atau permukaan bumi saja. Lanjut Pak Agus, slide kedua. Next. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, jadi kalau pengertian dalam arti luas, tadi saya sudah sampaikan, mungkin sudah dapat dipahami, sementara objeknya hak penguasaan atas sumber-sumber alam. Kemudian hak penguasaan atas tanah dalam arti sempit. Nah, jadi ruang lingkupnya ada hukum tanah, hukum air, perikanan, kehutanan, hukum atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Seperti sebagai sumber utama mata kuliah hukum agraria ini dari zaman dahulu kita selalu pakai bukunya Prof. Budi Harsono dan dengan lanjutan-lanjutan dari terbitan-terbitan yang terbaru. Nah, ini dalam pengertian hukum agraria. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak memperjelas secara luas karena mungkin nanti akan ada dialog. Kemudian dalam waktu yang singkat juga kita menghindari hal yang seperti disampaikan oleh Pak Agus, jangan sampai ada hambatan terkait dengan energi listrik kita. Nah, terus Pak Agus, lanjut saja Pak Agus. Next, selanjutnya. Nah, jadi ini saya lanjut ke tujuan pokok. Nah, dulu saya kembali ke sejarah ke belakang. Waktu kita masih dijajah Belanda, ada satu pernyataan bahwasanya hukum agraria kolonial itu bersifat dualisme. Nah, jadi karena dia bersifat dualisme, di mana waktu itu kita definisikan agraria Sweat itu sebuah undang-undang yang dibuat di negeri Belanda dengan bahasa Belanda, yang tentu tujuannya tentu untuk kepentingan ya negara penjajah pada saat itu. Nah, justru itu sebenarnya jauh sebelum tahun 1960, mulai tahun 1950-an, Indonesia sudah berupaya untuk membentuk suatu aturan hukum agraria nasional. Hukum nasional itu tentu adalah suatu aturan secara normatif dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang yang sah menurut hukum di Indonesia dengan bahasa Indonesia, tentunya sesuai dengan dasar falsafah bangsa kita. Nah, maka itu tujuan pokok dari pembentuk OPA itu salah satunya meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di dalam hukum pertanahan. Nah, maksudnya kesederhanaan dan kesatuan itu sesuai dengan bumi air sebagai satu ruang lingkup wilayah negara Republik Indonesia tentunya harus
tentunya ada sebuah kepastian hukum. Kalaulah kita masih mendasarkan pada hukum kolonial, tentu salah satu kepastian hukumnya yang tidak jelas itu antara lain pada zaman Hindia Belanda ada hak atas tanah yang tunduk pada perata barat. Di satu sisi ada juga hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat, dan bahkan ada yang disebut lebih daripada dualisme, bahkan pluralisme. Maka dia akan menjadi persoalan yang lebih jauh lagi apabila ternyata misalnya ada masing-masing warga yang tunduk pada hukum yang berbeda dan melakukan satu ikatan perkawinan misalnya, tetapi ada melibatkan objek hartanya yaitu adalah tanah. Nah, maka untuk kepastian hukum itulah salah satu tujuan yang kedua untuk kita membentuk UU VA. Kemudian memberi dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria di Indonesia. Jadi peraturan karena sesuai dengan judulnya Undang-Undang Pokok, maka kalau Undang-Undang Pokok itu sebagai perintah langsung dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45, maka hanya pokok-pokoknya saja yang diatur. Nah, sehingga kita dapat menemukan beberapa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 60 itu dalam salah satu ayat atau pasalnya menyatakan ketentuan lebih jauh akan diatur oleh peraturan lebih jauh. Nah, jadi sebagai dasar untuk mengatur aturan lebih jauh. Misalnya kita lihat di dalam pasal 19 UU VA ya, menjadi dasar lahirnya PP 2497 tentang pendaftaran tanah misalnya. Nah, ini yang menjadi tujuan itu ada 3, sederhana, kepastian hukum, dan memberikan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Lanjut, Pak. Nah, tentu di dalam UU VA sebagai undang-undang nasional, kita mempunyai satu azas, beberapa azas yang saya tampilkan hari ini mungkin tidak seluruhnya, tetapi salah satunya yang dianggap penting antara lain azas kebangsaan dan perlindungan di dalam menentukan hak milik atas tanah. Jadi di dalam UPA sudah dinyatakan dengan jelas atas rahmat Allah kepada bangsa Indonesia. Nah, itu. Jadi atas rahmat Allah lah maka bangsa Indonesia ini mempunyai satu kondisi lahan yang kalau sering dibahasakan secara umum itu kalau zaman kami tua ini sama Pak Agus itu ada lagunya Plus itu lagunya dulu lagunya Nusantara. Jadi dibangga-banggakan betapa suburnya Indonesia ya sebagai negara di bawah Khatulistiwa. Nah, UVA sudah menyatakan dari awal dalam ketentuan normanya bahwa ini atas rahmat Allah kepada bangsa. Nah, itu salah satu azasnya. Kedua, azas legalitas. Berarti bahwa segala tindakan dan perbuatan pemerintah maupun warga negara di bidang agama berdasarkan hukum. Nah, sehingga kita tidak ingin seperti apa yang pada zaman kolonial. Misalnya, kita mengenal ada istilah domain verklaring. Belanda seenaknya menyatakan, siapa yang tidak dapat membuktikan haknya, maka haknya menjadi milik negara, domain negara. Padahal warga negara kita pada saat itu, sebelum kita merdeka, itu menganut hukum azas, hukum adat yang cenderung tidak tertulis. Nah, kemudian ada lagi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Nah, kenapa dibilang mempunyai fungsi sosial? Ini dapat kita lihat secara normatif di dalam pengertian hak milik. Nah, meskipun hak milik itu dibilang hak milik itu adalah hak yang terkuat, terpenuh, turun-temurun, yang dapat dipunyai perseorangan maupun badan hukum. Nah, dengan mengingat, dalam kurung dengan mengingat pasal 6 UVA. Nah, pasal 6 itulah yang disebut dengan fungsi sosial. Walaupun dia hak yang terkuat, terpenuh, tetap hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial. Apabila ternyata
hak milik berbenturan kepentingannya dengan kepentingan bangsa dan masyarakat, maka hak milik itu harus dikalahkan. Dikalahkan dalam arti tentu demi kepentingan umum masyarakat bangsa dan Indonesia. Nah, sehingga dapat kita lihat, ini kita contohkan misalnya ketika beberapa kepentingan umum masyarakat, bangsa dan negara, salurannya ada yang disebut dengan sekarang istilah pengadaan tanah sebagai yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Next, Pak Agus, lanjut. Nah, ini secara historis. Nah, tadi saya sudah singgung sebelumnya. Sebelum PA itu ada tanah-tanah barat, ada tanah-tanah hak Indonesia. Nah, setelah UVA, atas tanah yang diatur sebagaimana yang termuat di dalam pasal 16 UVA. Jadi ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan seterusnya. Nah, ini merupakan sejarah saja, karena dalam hukum pertanahan ini kita selalu merunut sejarah masa lalu untuk agar ke depan lebih baik. Nah, saya lanjut terus saja dulu Pak Agus, slide-nya. Next. Nah, kalau kita buka di buku kedua Kooperdata, ada namanya hak agendom, HRFA, Hoopstal, ya. Nah, kemudian ada tanah-tanah dengan hak adat, tanah-tanah dengan hak ciptaan pemerintah Jawa Barat. Nah, ini sebuah sejarah, kenapa perlu disampaikan? Ternyata inilah yang disebut dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum ketika pada saat itu Hindia Belanda membagi kita itu dalam 3 golongan penduduk. Golongan Eropa tunduk pada KUHP Perdata Barat, Timur Asing juga ke Perdata Barat, dan Bumi Putra sebagai tuan rumah di negara sendiri, berlakulah hukum adat. Nah, inilah yang salah satu pemicu dan penyebab kenapa tidak adanya sebuah kepastian hukum bagi warga negara Indonesia ketika kemerdekaan itu sudah kita rebut. Naik, lanjut Pak. Terus, ini beberapa pengertian ini. Pengertian di dalam 570 barangkali juga sejarah. Ini bukan berarti hak milik yang ada di UVA sama seperti apa yang ada di hak agendom. Kita lihat misalnya tadi sudah kita sampaikan, kalau di dalam hak agendom itu orang bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya. Dia punya kebebasan. Sementara kita tadi sudah dibatasi dengan pernyataan bahwa setiap hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial. Nah, ini saya lintas selintas saja ini Pak Agus. Terus selanjutnya Pak Agus. Nah, kemudian ada hak kebendaan, ya, untuk menikmati sepenuhnya di benda tetap orang lain dengan syarat membayar fah. Nah, ini nama RFA. Nah, jadi tidak bersih sama dan sebangun dengan misalnya kita sebut hak guna usaha, tidak, tetapi banyak hal-hal yang berbeda di dalam konsep hak RFA dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan. Terus ini juga merupakan sejarah. Nah, next Pak, lanjut. Nah, ini hak hostal juga begitu. Hak gedung-gedung ini mirip dengan hak guna bangunan. Nah, mirip tetapi tidak sama. Tapi ini sebuah sejarah juga perlu kita tahu. Karena hak guna bangunan itu menurut OPA hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Nah, bedanya dengan hak guna usaha tadi, hak guna usaha itu untuk membuat usaha perikanan, perkebunan, dan pertanian yang tanahnya langsung dikuasai negara. Nah, kalau ini tanah yang tidak langsung bisa untuk menjadi HGB misalnya. Ini sebuah perbandingan. Kenapa ini saya munculkan di slide? Apa yang ada di dalam buku kedua Kooperdata, walaupun ini tinggal sejarah, tetapi karena kita belajar, tentu kita juga harus paham tentang perbandingan dari berbagai hak itu. Terus Pak Agus, next. Terus,
Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, hierarki hak atas tanah Indonesia versinya Undang-Undang Nomor 560, ada hak bangsa, pasal 1, hak menguasai negara, kemudian ada hak ulayat. Nah, kalau hak ulayat ini sumbernya adalah hak adat, ya, perseorangan yang dimiliki secara komunal, ya, hak ulayat ini, sehingga di dalam pasal 2 ayat 1 tentang menguasai negara ini, di ayat 3-nya menyatakan negara berwenang memberikan kepada hak perseorangan. Inilah yang dijawab dalam pasal 16. Sehingga ada yang membedakan pasal 16 ini ayat 1-nya ini bersifat tetap, tapi ada juga yang belum bersifat tetap sebagaimana yang dimuat di dalam pasal 53 UVA. Lanjut Pak Agus. Next. Nah, ini juga sudah barangkali saya tidak lagi terlalu ulas tentang hak milik, sama hak guna usaha ARFA ini terus saja Pak Agus. Ingat waktu juga, ayah sudah lumayan terus Pak Agus. Hak guna bangun, hak pakai, ini secara otentik normatifnya mungkin bisa dibaca, ya. Misalnya ada hak pakai, tadi hak guna bangunan sudah saya bilang tadi, terus lanjut Pak Agus, terus saja. Nah, ini 20 September ini sering kita peringati dengan hari ulang tahunnya, ya, Badan Pertanahan Nasional, ya, kalau sekarang. Nah, tetapi ini sebuah sejarah juga, saudara sekalian. Karena di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 60 itu, buku kedua itu yang sepanjang menyangkut benda tetap, yaitu tanah, itu sudah dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi. Next, Pak Agus, terus. Nah, ada istilah tanah negara, tanah yang langsung dikuasai, dan tanah yang tidak langsung. Barangkali juga sudah bisa dipahami kalau tanah yang tidak langsung, tanah yang sudah diberikan atau dilekatkan kepada subjek tertentu. Terus Pak Agus. Nah, kemudian hak menguasai tanah tadi sudah mengatur kewenangannya, lanjut sudah juga ini Pak Agus. Lanjut Pak Agus. Ingat waktu. Nah, itu barangkali Pak Agus secara umum saja yang dapat saya sampaikan bentuk kepada mahasiswa, yang kemungkinan saja ada hal-hal yang bisa kita sharingkan, bukan berarti saya lebih menggurui Pak Agus. Pak Agus itu barangkali lebih pakarnya. Kalau saya tuh ketemunya sama Pak Aji, Pak Agus waktu itu kompromotor saya. Kebetulan dia orang agraria juga. Apalagi ini tadi saya lihat ada Pak MKN nih. Kalau MKN ini ahlinya tanah ini. Nah, lanjut Pak Agus. Masih ada lagi. Mungkin sementara itu dulu materi yang dapat saya sampaikan Pak Agus sebagai sebuah pemantik saja bagi mahasiswa yang mungkin tentu kalau di kita ini Pak Agus sudah UTS tengah semester. Jadi kalau masuk agraria barangkali ini sudah juga kalau di Surabaya UTS-nya. Sehingga barangkali udah banyak baca buku hukum agraria ini Pak Agus ini. Ya, ya, terima kasih dulu Pak Agus. Lanjut Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Dr. Mulyadi Tansili. Alhamdulillah pencerahannya luar biasa sekali. Bisa menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa ini yang yang saya ampu ini semester 4 itu. Ya, sama. Kedua, ini warming up dulu bagaimana pengaturan-pengaturan agraria
di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Baik, teman-teman, barangkali nanti ada beberapa hal, ada dua sesi kalau menututi, kalau nggak nututi ya satu sesi. Silahkan, ada 3 pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh beliau, tetapi ini tadi secara umum sudah disampaikan oleh beliau. Kalau bisa kita tarik tarik inti dari apa dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Mulyadi itu ya tentu eh, ada beberapa perspektif perspektif di hukum agraria itu yang terkait dengan perspektif secara historis tadi sudah disampaikan sejak sebelum kolonial sampai dengan sejak Indonesia merdeka, yaitu dengan secara normatif sudah disampaikan beliau di Undang-Undang 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Di samping itu beliau juga jelaskan yang terkait dengan perspektif substansi dan sifatnya. Secara substansi jelas tadi di pengertian hukum agraria dalam arti sempit, kemudian pengertian agraria dalam arti luas. Dan dalam arti sempit itu hanya terbatas permukaan bumi yang disebut tanah, kemudian dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tadi beliau sudah jelaskan, walaupun secara umum tetapi bisa menangkap teman-teman. Kemudian dari perspektif sifatnya, yaitu yang tadi dijelaskan terkait dengan hukum agraria secara keperdataan, kemudian hukum agraria secara administrasi, kemudian dan lain-lain, termasuk substansinya dari pokok bahasan itu, termasuk agraria dalam arti luas. Nanti nggak selesai itu sebetulnya. Banyak sekali aturan-aturan yang mengenai undang-undang pokok agraria. Sebetulnya itu teman-teman sudah silakan. Beliau juga pakar juga tentang agraria, termasuk tata gunakan tanah ini. Ini penting juga bagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa bertanya, silakan. Saya tidak bisa melihat di sini ya, yang siapa yang langsung saja 3 pertanyaan dari teman-teman. Mumpung ada pakarnya juga ini yang di sini yang sampaikan Pak Dokter Mulyadi. Silakan. Saya izin bertanya, Pak Agus. Ya, silakan. Namanya nama lengkap dan seterusnya ya. Ada Iya. satu Mas Edwin, nanti berikutnya saya lihat itu. Monggo, Mbak Devi. Mbak Devi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ini mahasiswa FH semester 4. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mulyadi. Selama ini kita kan dihadapkan pada problematika masalah agraria. Dan hukum pertanian sendiri itu juga belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan tentang pertanian di Indonesia. Jadi pertanyaan saya itu apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan hukum agraria di Indonesia dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Iya, oke. Langsung dijawab atau langsung dijawab aja nggih, Pak, biar nggak lupa nanti. Nggak lupa, boleh. Baik, saya panggil Mbak aja ya, mahasiswi ini, Devi. Jadi kalau tentang utama hukum agraria ini lebih fokusnya saya kepada judul kita hari ini hukum pertanahan. Jadi tanah ini sebenarnya memang kalau kita kembali ke filosofinya, tanah ini asalnya manusia itu dari tanah akan kembali ke tanah. Secara filosofinya sebenarnya sangat dalam. Tetapi dalam prakteknya, karena tanah ini tidak diciptakan oleh Allah untuk kedua kali, cuman satu kali ini saja sebenarnya bentang tanah yang ada, tetapi dari tahun ke tahun jumlah kebutuhan tanah itu sangat sangat tinggi dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi bangsa ke depan. Nah, dalam konteks itu, maka tanah
atau dalam arti luas kita bilang agraria, tanah ini menjadi satu komoditas yang sangat bernilai ekonomis. Nah, kalau kita bayangkan satu kawasan strategis di daerah Surabaya misalnya, berbeda dengan kawasan yang sedikit ini, jauh dari perkotaan. Nah, karena gesekan kebutuhan pembangunan itu tentu harus kadang-kadang menggusur satu kondisi lahan yang ada, maka dari gesekan nilai ekonomi yang lebih tinggi itu tantangannya itu banyak hal-hal yang terjadi. Misalnya saya ngambil bahasa umumnya saja, saya tidak terlalu detail, misalnya sampai terakhir misalnya muncul ada istilah yang agak serem di bidang ini, orang tidak bilang mafia agraria Pak, tapi lebih mafia pertanahan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu karena orang selalu bilang kalau berinvestasi tanah, tanah itu harganya jarang turun, malahan bisa berkali-kali lipat. Nah, karena nilai ekonomisnya itu tinggi itulah, maka ini menjadi sebuah tantangan. Tetapi secara umum pun juga terhadap tanah-tanah yang ada terkait dengan lahan-lahan pertanian, ini pun juga terkadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam tataran di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dari semua itu tentunya salah satu tantangan ke depannya terkait dengan apa yang ada sekarang ini terkait dengan proses penegakan hukumnya. Nah, waktu kita beberapa kali kuliah selalu dalam penegakan hukum itu solusinya tentu kalau sama Pak Agus ini dulu sering pakai teori Lawrence Krugman. Kalau bilang teori itu Adinda Devi, ada 3 hal hukum itu dapat baik, yaitu aturnya sendiri atau substansi, aparatur penegaknya itu, dan kemudian budayanya. Nah, jadi saya dapat saya sampaikan, tantangan ke depan itu semakin bernilai tinggi sebuah tanah, maka semakin gesekan hukumnya makin kompleksitas. Karena kepentingan-kepentingan menumpuk di dalamnya. Tidak jarang misalnya, maaf cakap ini, kalau kita cerita kasus detailnya, faktanya, ada satu kawasan seperti di Palembang misalnya, dulu ada wacana mau bangun satu pelabuhan yang disebut dengan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Dan ternyata investor-investor entah yang benar investor atau investor dadakan, ini semuanya berusaha untuk menguasai lahan itu. Nah, ketika ini terjadi, tentu harga tanah semakin meningkat, kompleks permasalahannya semakin tinggi, maka muncullah istilah-istilah yang sampai mafia tanah yang sering ditampilkan di TV. Misalnya bagaimana adanya Satgas mafia tanah yang terkadang-kadang dalam harapan masyarakat jauh dari yang diharapkan, tanah yang sepatutnya tidak muncul sebuah sertifikat, tahu-tahu ada sertifikat atau tahu-tahu jadi ganda. Nah, jadi tantangan ke depannya tentu begitu, ya. Nah, termasuk juga tentu solusinya ya penegakan hukum ini. Penegakan hukum yang terkait dengan pertahanan tentunya sama juga dalam proses penegakan hukum yang lainnya. Harus paling tidak kalau kita pakai teori yang saya sebut tadi, undang-undangnya baik, ketentuannya baik, aparatur penegaknya juga melaksanakan dengan baik dan didukung oleh budaya hukum masyarakat yang juga baik. Barangkali itu komentar saya, Mbak Devi, tetapi saya komentarnya sangat umum karena sifatnya masih kuliah umum juga ini. Nah, itu barangkali Pak Agus komen saya. Matur suwun penjelasannya Mbak Devi masih puas? Ampun, jawabannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa Pak Dr. Mulyadi. Oke, pertanyaan yang kedua, saya lihat ini Mas Edwin Hari ya. Monggo Mas Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini pembahasan hukum pertanahan yang sangat-sangat menarik sekali sehingga saya tertarik untuk bertanya. Mohon Iya, izin bertanya Bapak Mulyadi iya. terkait pendaftaran tanah di UU PA di pasal 19 ayat 2. Itu kan pendaftaran tanah itu kan meliputi pengukuran perpetaan pembukaan tanah dan Mm-mm. juga pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Mm-mm. Lalu yang mau saya tanyakan, bagaimana jika terdapat sertifikat tanah itu ganda? Apakah sertifikat tanah ganda itu bisa kita kembalikan ke BPN atau kita miliki dua-duanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Pak, Pak Istanbul. Baik, saya langsung aja Pak Agus ya. Ini aja Pak. Terima kasih Adinda kita Pak Edwin. Itu pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau di dalam eh, pemilahan mata kuliah di beberapa perguruan tinggi kelas hukum, hukum pertanahan atau hukum agraria ini ada ya, terkait dengan hukum perdata dengan hukum administrasi negara. Kalau persoalannya menyangkut tentang mempersoalkan siapa yang berwenang atas hak atas tanah itu, maka biasanya sifatnya perdata. Tetapi kalau ternyata seperti persoalan yang disampaikan oleh Adinda Edwin, bahwasanya sertifikatnya ganda, maksudnya satu objek tapi dua sertifikat, ini bisa kemungkinan terjadinya adanya maladministrasi. Nah, kalau maladministrasi, tentu kewenangan ada pada pengadilan tata usaha negara. Nah, sesuai dengan sejalan apa yang disebutkan oleh Adinda Edwin, saya yakin Pak Jaya ini karena sudah paham, karena tadi sudah disebut, dibilang bahwasanya pembuktian atas itu bersifat kuat. Nah, kuat ini di dalam konteks sistem hukum agraria atau pertanian Indonesia menyatakan kenapa dibilang kuat, ya menurut Prof. Sono, berarti dia tidak absolut, dia masih ada kemungkinan untuk dipersoalkan di pengadilan. Nah, justru itu kalau ada satu bidang tanah dua sertifikat atau tanda bukti hak, tentu kewenangan untuk membuktikan siapa yang berwenang itu dilihat dulu asal muasal kekeliruannya. Apabila itu terjadi ada maladministrasi daripada pejabat yang terlibat atau bahasa tanda petik sering disebut oknum ini Pak Edwin dan Edwin ya. Nah, maka oknum BPN misalnya, maka ranahnya adalah pengadilan tata usaha negara. Pengadilan ini akan menentukan karena sertifikat itu sebagai bukti otentik tidak dapat dirubah sekonyong-konyong begitu saja sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan yang berwenang itu adalah si A atau si B. Nah, itu kira-kira Pak Edwin. Ya. Mas Edwin, masih perlu penjelasan? Ya, ya, saya sudah paham jawabannya dan sudah mengetahui jawabannya, Pak. Saya sudah puas dengan jawabannya. Terima Wah, kasih. terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang tentu kalau bukan orang profesi mungkin jawabnya nggak begitu ya Pak Dokter. Karena sebagaimana yang terjadi sertifikat ganda itu satu apa apalagi di Surabaya Pak, apalagi di Surabaya sertifikat itu satu tanah itu bisa yang memiliki ada 3 orang itu. Benar, ya, benar. Dan itu harus hati-hati. Nah, eh, tentu di dalam di dalam pembelian tanah dan lain-lain memang harus Ya, hati-hati sekali. Ada satu ini ya dari Mbak Wiwit ini Pak ya pertanyaan ini beliau ini teman di semester 4 ini. ya, Pertanyaan melalui apa chat karena Nyun Sewu nanti pertanyaannya saya bacakan saja ya, boleh. bahwa eh, pertanyaan ke-1, bagaimana kedudukan hukum agraria sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria? Dan pertanyaan yang kedua, Undang-Undang Pokok Agraria apakah masih berlaku
Nah, ini pertanyaan Mbak Wiwit ini. Ya, Pertanyaan Mbak Wiwit, Pak Dr. Mul, monggo ya. bisa Betul. diberi pencerahannya. Oke, Pak Agus. Ah, ya mungkin maaf saja jawaban saya barangkali tidak terlalu teoritik, Pak, tadi. Karena memang situasinya saya itu juga sama-sama Pak Agus. Jadi adalah di dunia praktek lah dari masa lalu. Jadi kadang-kadang saya kalau dengan mahasiswa lebih kepada yang pragmatis, yang praktis saja saya jawab itu Pak Agus ya. Nah, kepada eh, Mbak Wiwit ya. Jadi kalau ditanya kedudukan sebelum lahirnya UVA Undang-Undang Nomor 60 itu, maka secara teori kita dulu nyatanya begini. Kenapa hukum agraria dan hukum peranti itu bisa menjadi satu mata kuliah? Menurut Profesor Notonegoro harus ada beberapa syarat. Syarat material, syarat formil katanya. Kan begitu kan? Nah, ketika sudah lahir 560, nah formilnya sudah jelas. Karena Undang-Undang 60 itu dibentuk oleh lembaga negara yang memang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undang, ya DPR bersama Presiden, kemudian dibentuk dengan bahasa Indonesia dengan tujuan sesuai dengan falsafah bangsa negara kita. Itu formilnya. Nah, materialnya sudah jelas di dalam UVA, ya. Materialnya yaitu kita sebut tadi, kalau kita kadang-kadang kita sering singkat dengan barak, bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, biasanya kalau mahasiswa agraria, kalau ada barak itu, dia bukan barak tentara, tapi barak yang terkait dengan ini. Nah, itu jadi sebelumnya dia belum menjadi satu persyaratan untuk menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri waktu sebelum lahirnya 560 ya. Dia masih bisa merupakan cabang dari hukum perdata dan sebagainya. Tetapi sekarang setelah 60 itu. Nah, lantas apakah sekarang masih berlaku? Nah, ini tetap tiga dasar kita terkait dengan undang-undang itu ya. Nah, saya ambil saja satu, sepanjang undang-undang itu belum diganti, maka undang-undang yang lama tetap berlaku. Nah, 560 ini usianya tua, kayak kami sama Pak Agus ini sudah tua, tapi belum diganti-ganti ini. Ini belum diganti nih Pak Agus. Karena dosen tuh 65 nak usianya, baru bisa pensiun. Kalau Pak Agus profesor nanti 70 malahan. Ini. Amin, amin. Amin, amin. Saya doain Pak Agus profesor nanti. Amin, amin. Jadi masih berlaku 560 itu. Tetapi ada sebagian program yang terkadang disinggung detail agrarnya. Ada yang dibilang land reform. Nah, kenapa land reform ini nggak jalan-jalan ini? Nah, kalau saya langsung ke defense saya jawabnya, political will-nya pemerintah belum ada untuk serius untuk itu. Tetapi ini dari zaman, ya kalau mau di-order kan dari orde masa lalu itu sudah dipersoalkan itu oleh beberapa oknum itu Mbak Wiwit ya. Nah, tapi tetap 560 sampai sekarang belum diganti. Nah, ini barangkali Pak Agus komentar saya. J, Pak Dr. Mul, Mbak Wiwit sudah sudah bisa memahami ya dengan Ya, pertanyaan. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya. Sudah 3 pertanyaan untuk sesi pertama, masih ada waktu nih, ada waktu ini. 3 pertanyaan lagi nggih, Pak. Pak izin bertanya Pak. Nggih, Boleh. silakan langsung aja. Perkenalkan nama saya Cindy Marita Ningsih dari eh, semester 2 Cindy. kelas C. Sini saya mau bertanya Pak, kan apakah kayak pajak-pajak, kan orang tua saya kan petani kan Pak, petani karet. Lalu dia itu setiap tahunnya itu dimintai pajak gitu Pak. Nah, eh, apabila tidak membayar pajak gitu, apakah suatu tanah tersebut akan bisa ditarik oleh negara atau tidak, Pak? Karena kan tadi Bapak dalam pemaparannya itu tanah, air dan lain sebagainya itu tuh termasuk dalam milik negara. Tapi kan itu dalam sertifikatnya itu kan masih milik orang tua gitu loh, Pak. Tapi karena tidak membayar pajak, apakah bisa ditarik? Terima kasih.
Ya. Ya, Oke. aja Pak. Walaupun belum ada materi untuk hukum Kak, aku agraria, jawab. pertanyaannya beliau sudah seperti itu ya, teman kita Mbak siapa tadi? Eh, Mbak Cindy. lengkapnya siapa? Mbak Cindy Maritaningsih. Monggo Iya, Pak, Kak. Dr. Mul, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Cindy. Ini pertanyaan bagus juga ini ya. Ini terkait dengan pajak. Kalau bumi dan bangunan itu kena pajak namanya PBB. Kalau orang tua kita punya tanah itu pajak bumi. Kak, Kalau saya di atasnya ada bangunan maka pajak bumi dan bangunan. Tapi saya sampaikan kalau dulu waktu kita perbandingan antara agraris wet dengan hukum agraria, pada zaman Hindia Belanda itu negara itu memiliki. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada Undang-Undang 45 setelah Indonesia merdeka, negara itu tidak memiliki hak atas tanah, tapi negara itu menguasai, bahasanya begitu, menguasai. Nah, sehingga dalam konteks negara menguasai tadi, kita kembali kepada pasal 2 UVA, hak menguasai negara atas tanah, negara itu berwenang memberikan hak-hak individu. Misalnya orang tuanya Cindy melalui BPN diterbitkan sebuah sertifikat atas nama orang tuanya. Nah, ini diberikan hak milik. Nah, walaupun tadi sudah digarisbawahi, hak miliknya bukan mutlak bebas, tetapi hak miliknya mengingat ketentuan fungsi pasar sosial tadi. Nah, justru itu kalau kita menyandingkan tentang apakah pajak tidak membayar pajak hak kita akan hilang, tidak, karena ini dua dimensi yang berbeda. Terkait dengan penguasaan tanah, tentu yang terkuat adalah sertifikat. Tetapi dalam praktek sampai saat ini di lapangan masih ada saja di tengah-tengah kita tanahnya tidak didaftarkan. Nah, sehingga negara belum memberikan satu surat yang bentuknya penetapan kepada subjek pemegang hak. Nah, lantas soal pajak tadi itu tentang kewajiban seorang warga negara dalam kaitan dengan pajak. Nah, bahkan PBB itu sekarang sudah menjadi pajak daerah, bukan lagi pajak nasional. Nah, tidak bisa sekonyong-konyong sebegitu saja satu hak atas tanah dihilangkan karena tidak bayar pajak. Karena bayar pajak itu bukan alat bukti hak atas tanah itu, Mbak Cindy. Nah, kalau tanah itu dibuktikan yang paling tinggi adalah sertifikat. Tetapi di lapangan ada yang masih istilahnya SKT kalau bahasanya, kalau yang dikeluarkan oleh camat dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada jawaban untuk Mbak Cindy. Itu Pak Agus ininya komentar saya. Ya, luar biasa ini. Kalau tidak profesi ya rata-rata ini. Jadi secara prakteknya begitu ya, Iya. Pak Cindy. Kemudian kalau di dalam jual beli seperti apa? Jual beli tanah dan seperti apa? Ya, itu namanya kenakan BPATP ya Pak. BPATB ya. BPATP atau dia perolehan hak atas jual beli tanah ya. Jadi yang merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperjualbelikan. Kalau di Surabaya kita langsung ditentukan oleh Dispenda karena tadi sudah disampaikan Ya. Bahwa BPATP itu sudah masuk pajak daerah yang dulunya pajak pusat. Ya. Sehingga sekarang bukan notaris yang menetapkan, tetapi di kantor Dispenda sendiri yang menetapkan karena kan sudah dibentuk, kalau di Surabaya dibentuk zone-zone Pak Mulya. Iya. Pengenaannya nggak bisa dimurahkan ya. Ya nggak bisa. Nggak bisa dimurahkan. Iya. Jadi ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga, tidak akan mengurangi tidak menghilangkan sertifikat tanahnya walaupun tidak membayar pajak. Itu aturan-aturan khusus yang di dalam perpajakan.
Nah, ada 2 pertanyaan lagi, tapi saya melihat yang di chat ini ada Mas Giri ini, Mas Girianto ini di kelas B ini. Nanti satu lagi ke Mas pertanyaan lagi ke Mas Dedi nanti. Ya. Yang pertama pertanyaan Mas Giri ini ya apakah ada aturan pembatasan maksimal luas kepemilikan tanah? Bagaimana bila perusahaan-perusahaan yang punya modal sangat besar membeli menguasai tanah yang sangat luas, apakah diizinkan? Itu pertanyaan yang pertama, tapi bergeser ke pertanyaan berikutnya. Kemudian yang poin 2, apakah ada aturan yang mengatur apakah ada aturan yang mengatur tanah yang dimiliki seseorang namun dibiarkan terlantar, tidak digunakan, misalnya dibiarkan untuk menunggu sampai harga tanah tersebut tinggi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Pak Dr. Mul, Ya. aturan pembatasan maksimal luas kepemilikan tanah, dan bagaimana kalau perusahaan besar itu mempunyai modal ingin menguasai tanah yang sangat luas, apakah diizinkan? Kemudian poin yang kedua, apakah ada aturan yang mengatur tanah yang dimiliki seseorang namun dibiarkan? Ini tanah terlantar yang dibiarkan untuk supaya harga tanah itu menjadi tinggi. Kira-kira itu poinnya, Pak Dr. Mul. Monggo, Pak Ya. Dr. Dari siapa tadi, Pak? Dari Pak Girianto, Ah, mahasiswa semester 6, Pak. ya. Baik, terima kasih. Jadi ini juga terkait masalahnya sudah masalah nasional. Ya, karena tidak saja barangkali di Surabaya, di Palembang, di mana-mana. Jadi kita pernah heboh misalnya kok ada satu pulau diperjualbelikan misalnya. Nah, lantas bagaimana ini posisinya? Ada satu perusahaan besar yang menguasai HPH yang sangat luas, misalnya begitu. Nah, kalau kita baca di sejarah sebenarnya, sejarah pembentukan UU-VA, kita dulu pernah ada panitia Jakarta, panitia Jogja, ada panitia Suwahyo, Sunario. Nah, di dalam hasilnya, sebenarnya di dalam hasil panitia-panitia itu sudah mensyaratkan adanya batas minimal dan maksimal, bahkan seorang bisa mempunyai atas tanah. Lantas kalau kita belajar agraria atau pertanian, ada namanya hak absente. Kita tidak boleh mempunyai tanah pertanian di luar tempat tinggal kita malah. Tetapi sayang sampai saat ini Adinda Girianto, ketentuan-ketentuan itu tidak efektif dan tidak tertuangkan secara normatif dengan jelas. Nah, sehingga banyak hal-hal yang menyebabkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan. Nah, itu terkait dengan aturan penguasaan. Nah, selain itu terkait tanah telantar, ini juga dialami waktu pada masa itu pasca reformasi. Misalnya pada saat kita habis reformasi, di Palembang juga terjadi gelombang seperti itu. Seakan-akan kalau tanah terlantar itu dapat langsung dikuasai oleh rakyat. Nah, padahal dalam ketentuan secara normatifnya masih juga debatable bahasanya. Pengertian tanah telantar ini apakah tanah yang sudah diberikan satu izin kepada sebuah perusahaan, misalnya untuk investasi, tetapi dia ini misalnya sudah dibukanya 500 hektar, yang belum dibukanya masih 500 hektar lagi. Apakah yang 500 hektar ini karena sekian tahun tidak dihitung dalam kata terlantar, nah siogianya itu yang lebih cenderung disebut dengan tanah terlantar. Karena kan penguasaan tanah di negara Republik Indonesia ini berdasarkan pasal 33 itu tidak ada tanah yang tidak bertuan. Semua tanah itu dikuasai oleh negara. Ada tanah yang langsung dikuasai negara, ada tanah yang tidak langsung. Kalau yang tidak langsung berarti tanah sudah diberikan. Nah, itu namanya kepada subjek tadi itu tanah yang tidak langsung.
Nah, maka terhadap tanah terlantar tadi ada aturannya terkait dengan apabila satu perusahaan sudah diberikan izin, tetapi tanah itu tidak dimanfaatkan sekian tahun. Tetapi tidak boleh juga rakyat sekonyong-konyong karena tanah tadi asalnya adalah tanah negara, maka negara yang kembali akan mengaturnya. Jadi agak keliru pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap, wah ini kalau tanah terlantar ini bisa diambil ini, bisa dapat cuma-cuma. Nah, padahal dalam konteks pasal 33 ayat 3 itu tidak ada Indonesia itu mengenal bahasa praktek masyarakat itu tanah tidak bertuan. Nah ini kira-kira jawabannya pada Grianto kalau nggak salah tadi itu Pak Gus ya. Ije Pak Dokter Mulyadi. Iya. Itu menariknya kan begini. Kalau istilah di kita ini di Jawa Timur istilahnya kalau tanah terlantar itu tanahnya milik Gusti Allah itu katanya. Iya. Sama bagus gitu juga. Mas Giri itu Mas Giri. Satu lagi ini masih ada sepertinya menarik ini pemaparannya Pak Dokter. Jadi ada satu lagi Mas Dedi Stansyah ini bertukar pikiran ini. Ya boleh. Itu yang Mas Satria ini. Oh Mas Satria ya ada ya. Oh ya ini Mas Satria dulu. Ada apa Mas Satria Kurniawan Putra. Mas Satria ini di semester 2 Pak Dr. Mulyadi. Ya. Intinya pertanyaannya adalah peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat wajib dalam perspektif hukum kewarisan. Wajibkah ini mungkin ya? Jadi peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat wajibkah dalam perspektif hukum kewarisan. Nah ini lebih agak bergeser sedikit Pak Dr. Mulyadi mungkin di dalam apa prakteknya seperti apa. Monggo Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ini agak berat ini pertanyaan Adinda Setra ini Pak Agus ini agak berat ini. Ini kalau dulu tuh MKN tuh yang paling sulit kata teman-teman di notariat ini soal waris ini Pak. Nah, jadi soal hitung-hitungan waris ini agak berat. Tapi ini saya mencoba saja ini Adinda Satria untuk memahami dulu dari pertanyaan. Jadi ada namanya wasiat. Jadi wasiat itu berbeda dengan hibah. Kalau wasiat itu kira-kira pemahamannya wasiat itu dibuat pada masa hidup, berlakunya setelah meninggal. Lantas kalau hibah dibuat semasa masih sama hidup dan juga langsung berlaku begitu saja. Nah kalau waris itu ada pewaris, ada ahli waris, ada harta waris. Nah, yang jadi persoalannya sekarang ternyata ahli warisnya pindah agama. Nah, tapi ini bukan warisnya yang dipersoalkan, tapi wasiatnya tadi. Nah, jadi yang saya pahami dari pertanyaan ini, wasiat itu dibuat pada saat sama-sama hidup, kemudian dia juga berlakunya setelah pewaris meninggal dunia, tetapi ahli waris ini pindah agama. Nah, ini kasus, barangkali kasusnya ini. Nah, kalau secara umum dulu saya katakan, kalau di dalam hukum Islam, kalau satu orang murtad pindah agama, maka hak warisnya gugur. Kalau itu waris. Nah, kalau wasiat, wasiat ini kan berarti bendanya bukan benda waris ini. Bendanya lebih cenderung pada benda, saya analogikan saja ini, bendanya benda hibah. Nah, tapi keberlakuannya saja yang berbeda. Nah, sehingga mungkin nanti Pak Dedi bisa
menambahkan ini karena saya jujur Pak Dedi, saya nggak bisa bilang saya segalanya enggak. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, kalau ternyata dia pindah agama, tentu hubungan hak-hak dan kewajiban antara orang tua dan pewaris tentu sudah gugur, hilang. Nah, tapi kedudukan wasiat, nah, apakah wasiat ini bisa gugur karena dia pindah agama? Nah, ini kita PR aja sama Pak Dedi nih, Pak ini biar dialognya lebih seru. Karena saya lihat tadi dari pagi, saya lihat Pak Dedi serius banget ini. Mengikuti kita orang tua ini Pak Agus. Jadi itu benar. Jadi kita sedikit berdiskusi karena ini bervariasi ya. Iya, bervariasi. Paling tidak ini sebagai apa ya, sebagai pemahaman kita bersama. Kadang mahasiswa itu tanyanya ya anu Pak, ya di luar-luar itu, tapi ini bagus. Bagus. Nah, ya terkadang seorang profesi itu ilmunya sedikit diberikan, tapi bagaimana prakteknya ya nanti kita bisa nululu biasanya gitu. Iya. Mas Satria, saya harus nyebut Mas Satria secara lengkap ya, karena kan ada Mas Satria Mas Dekan ini, Mas Satria Cornea. Mudah-mudahan sudah dong, dan alhamdulillah juga di sini hadir juga ahlinya waris Islam ini. Terima kasih juga bergabung di kita ini Pak Dr. Basuki Babusalam ini. Ya, bergabung semua, alhamdulillah. Saya ikuti kuliah pakarnya Pak Dr. Mulyadi ini sebagai sarana silaturahim untuk semua. Iya, benar. Itu Mas Satria secara umum ya beliau sampaikan itu. Kalau jelasnya beliau bisa menyampaikan sejelas-jelasnya, nanti pada ada sesi khusus untuk itu. Baik, ini ada Mas Dedi Stansyah, barangkali nanti sedikit diberikan ulasan kira-kira secara hukum perdata dari sisi keilmuannya seperti apa, apakah sudah ini terjadi dan lain-lain. Monggo Mas Dedi Stansyah bisa untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus. Jadi sebenarnya saya mau tanya ini ya, kalau melihat pewarisan tadi ya. Iya. Ya itu kan ya peralihannya bisa terkait tanah ya, hak atas tanah melalui pewarisan itu bisa, meskipun berbeda agama ya. Nah untuk teknisnya itu kan nanti di notaris. Dan kebetulan saya juga masih belum praktek ya. Jadi ya masih sebatas teori kayak gitu. Jadi kalau peralihan mungkin ada, karena dari orang tua ke anak biasanya melalui hibah. Gitu. Nah, sebenarnya saya mau tanya Pak. Iya. Ya. Mau berdiskusi. Ya. Jadi nah ini saya mau tanya terkait ini Pak. Karena ini materi kuliah saya dulu waktu S2. Iya. Nah, mungkin teman-teman ini kan masih belum banyak yang paham terkait tadi kan sudah disebutkan bahwa negara tidak boleh memiliki atau menguasai hak atas tanah ya di Indonesia. Nah, tapi keadaan sekarang itu mungkin ini Pak, ada samar-samarnya seperti itu, atau domain declaring ya tadi ya sebutnya bahasa Belandanya. Ya. Nah ini ada di ada lembaga baru Pak yang diciptakan oleh negara, yaitu Bank Tanah Pak. Nah Bank Tanah ini kan masih baru dan sudah dikeluarkan PP-nya di PP 64 tahun 2021. Nah ini kan jadi persoalan sistemnya bagaimana Bank Tanah, apakah seperti bank konvensional yang secara umumnya atau berbeda. Nah sedangkan melihat di undang-undangnya itu di PP itu
perolehan haknya itu bisa melalui penetapan pemerintah atau pihak orang lain. Nah, ini kan seperti yang teman-teman resahkan tadi kan, ada yang tanah pertanian terus nggak bayar pajak, apakah tanahnya bisa hilang atau enggak? Nah, takutnya kan seperti itu, muncul spekulasi seperti itu. Nah, lalu mungkin teman-teman nggak banyak membahas terkait tanah ulayat atau tanah adat yang lebih dahulu daripada hak atas tanah yang lain. Nah, kalau kita melihat tanah adat yang sekarang, seperti kita contohkan saja kayak IKN. Nah, itu kan perolehan tanahnya, ini saya mendapatkan info itu ketika wawancaranya Najwa Shihab, Pak, bahwa orang-orang adat sana itu tidak diajak berdiskusi terkait tanah mereka atau tanah adat mereka. Sedangkan di dalam UPA, tanah adat tetap dihormati selama diakui selama ada, Pak. Nah, sedangkan negara kita itu tidak memiliki peta tanah adat seluruh Indonesia. Nah, ini juga menjadi problem. Lalu yang menjadi problem lagi, aturan dasar dari Bank Tanah tersebut dan juga PP 18 tahun 2021 itu yang tentang pendaftaran tanah itu juga tidak berdasar dari UPA, malah berdasar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini juga menjadi problem, padahal kalau kita melihat dasar hukum untuk ilmu pertanahan atau hukum pertanahan Indonesia, ya UPA. Seperti itu, Pak, mungkin diskusi yang merangkum semua dari pertanyaan teman-teman tadi itu. Iya, oke. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Suaranya, Pak. Agus masih di mute itu. Oke, saya mute. Terima kasih Mas Dedi Stansyah. Pertanyaannya ini sebagai nanti pencerahan, bisa secara umum bisa ditangkap, karena apapun pertanyaan ini kan sifatnya umum juga. Iya. Monggo Pak Dr. Mulyadi nanti sedikit jelaskan bahwa menguasai ini bukan secara mutlak negara seperti domain verklaring yang kita punya dulu, yang tetapi menguasai di sini negara itu hanya mengatur kebudayaan seterusnya. Itu terkait dengan bagaimana bank tanah seperti itu. Monggo Pak Dr. Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya menyambung dari Pak Dedi Stansyah. Kalau kita kembali kelas balik dulu ke sejarah. Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang 560, tim panitia sebenarnya sudah melakukan semacam studi banding lah, perbandingan dari satu pertanyaan. Pertanyaannya dulu, apakah individu atau warga negara akan diberikan hak milik atau tidak? Nah, ini dasarnya adalah ada dua teori. Ada paham sosialisme, ada liberalisme. Nah, paham liberalisme, sesungguhnya warga negara itu harus diberi kesempatan untuk mempunyai hak milik. Karena itu akan menjadi satu daya saing antara mereka untuk memajukan kesetaraan mereka. Tetapi di paham sosialis menyatakan, nggak perlu individu itu diberi hak milik. Nah, lantas akhirnya kita ambil lagi perbandingan. Pada zaman agraris wet munculnya domain verklaring, negara itu memiliki. Tetapi Indonesia mengambil teori tengah, kira-kira begitu. Nah, teori tengahnya, bahasanya, katanya sangat berbeda kata memiliki dengan menguasai. Nah, maka di pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 3 itu, negara itu dibilang menguasai, bukan memiliki. Nah, dari hak menguasai itulah negara itu mempunyai 3 kewenangan. Mengatur, peruntukan, penggunaan, dan yang ketiga, memberikan hak milik. Nah, itu. Nah, lantas dari itu dapat saya sampaikan,
negara itu menguasai bukan memiliki. Tetapi dalam prakteknya ada ketimpangan-ketimpangan dalam perjalanan keagrariaan kita terkait, misalnya saya langsung saja dulu tentang bank tanah. Dari Undang-Undang Cipta Kerja mengharapkan, kan yang menjadi persoalan selama ini terkait pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini dulu yang paling populer orang yang menyebutnya bukan pengadaan, tapi pembebasan. Ya, dari Kepres, Perpres misalnya. Sehingga dulu sebenarnya dari Permendagri, asal muasal dari Permendagri. Banyak yang protes sesuatu yang mengambil hak warga negara, tapi cuma diatur di bawah ketentuan undang-undang. Nah itu. Nah, maka salah satu upaya bagaimana negara menyediakan tanah untuk pembangunan ialah akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 12, nah secara azasnya pemerintah itu tidak dapat mengambil tanah sekonyong-konyong tanpa melalui satu prosedur yang salah satu unsur prosedurnya itu yang disebut oleh Pak Dedi tadi, harus ada unsur musyawarah. Nah, kalau tidak ada unsur musyawarah dalam terkait, terutama misalnya terkait dengan penetapan jumlah ganti rugi biasanya yang menjadi masalah. Nah, apalagi misalnya ini kita ambil salah satu contoh bagian terkecil dari pembangunan bangsa saat ini, misalnya terkait pembangunan tol. Nah, pembangunan tol ini mengambil tanah-tanah yang tadi tidak terbayangkan oleh masyarakat akan bernilai ekonomis tinggi. Tahu-tahu begitu kita jalan tol yang sioganya secara di lapangan mungkin harga pasarannya cuma 100, karena mau diambil tol bisa jadi 1000 misalnya. Nah, ini akhirnya jadi bentrok di dalam ganti rugi ini. Tetapi undang-undang ini juga tetap mengedepankan musyawarah, dan apabila ada yang tidak sepakat, ya tetap masih tidak sepakat, maka dana ganti ruginya bisa dititipkan di pengadilan. Nah, ini maksudnya ini. Nah, sehingga ada juga tapi yang mendebatable, misalnya Pak Aji. Nah, Pak Aji bilang sama saya, Pak Mul, apakah jalan tol itu untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan konglomerat, katanya. Karena apa? Karena ternyata tol itu loh Pak, katanya, motor aja nggak bisa masuk, katanya. Gimana itu rakyat? Ini kondisi debatable-nya. Nah, dalam kondisi debatable inilah muncul yang sudah lama sebenarnya muncul sebuah usul agar bagaimana negara itu bikin yang disebut dengan bank tanah. Nah, bank tanah ini sebuah lembaga yang bukan hanya sekedar diwacana, tapi sudah ditulis di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau nggak salah itu di pasal 135, bahwa negara itu wajib membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan bank tanah guna mempersiapkan peruntukan, perencanaan, penggunaan tanah yang untuk kepentingan umum. Nah, tetapi lembaga itu pun sampai sekarang belum efektif dan efisien itu Pak. Ya, tapi kalau sudah dibilang wacana, bukan lagi wacana karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini pun, walaupun kemarin sudah disahkan kembali dari Undang-Undang Daruratnya, debatable-nya sampai sekarang Pak masih bagi ahli hukum ini masih banyak yang ngerem-ngerem ini Pak. Karena barangkali ini satu situasi kondisi politis yang barangkali belum tepat untuk terlalu ini. Padahal perlawanannya sudah pertentangannya kemarin sudah sangat kencang. Sehingga misalnya apalagi kita kait-kaitkan dengan rencana perpindahan ibu kota ke Kalimantan IKN itu. Nah banyak hal yang berita-berita yang kadang-kadang bisa benar, bisa belum tentu juga benar, gitu kan? Ada yang menyatakan, Pak kami ini kan nggak diajak musyawarah. Nah, padahal ini satu undang-undang loh, Pak. Undang-undang 2012 itu SOV-nya salah satunya azas musyawarah. Nah, karena apa? Karena undang-undang pencabutan
hak atas tanah 20 tahun 61 itu sampai sekarang masih berlaku loh Pak. Nah, hanya 2 aturan lembaga negara itu ingin melihat bahwasanya semua hak atas tanah dikuasai oleh negara itu kalau unsur musyawarahnya harus pengadaan, dan bahkan kalaupun misalnya kepentingan negara itu mendesak tidak ada pilihan, dia pencabutan. Nah, jadi simpul saya menyatakan bahwasanya kita tidak menutup kemungkinan di sana sini masih ada proses pengadaan tanah yang masih belum pas, tetapi undang-undang secara substansinya itu sudah. Nah, kemudian yang terkait dengan bank tanah, secara ini dia tidak lagi menjadi satu wacana, sudah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi tinggal mengefektifkan, efisienkan tindak lanjut dari aturan itu sebelumnya sepertinya belum begitu efektif dan efisien. Nah ini barangkali Pak Dedi komen saya, walaupun jawaban masih sangat umum aja Pak Dedi. Iya, karena ranah ini sudah menyentuh ranah-ranah yang agak sedikit politik hukum agraria, bahasa Pak Agusnya itu. Nah, itu kira-kira ini. Santai aja Pak Agus ya, nggak apa ya. Lagu itu kira-kira Pak Agus. Jawaban komen saya Pak Agus atas Dedi Stansa. Terima kasih Pak Dedi. Masih di mute Pak Agus. Suaranya Pak. Ya, suaranya belum keluar. Mudah-mudahan ini keluar ya. Ya udah. Nah, karena ada luar biasa Pak Dr. Mulyadi Tansili ini luar biasa. Semua pertanyaan dibabat habis itu, dijawab habis walaupun kalau berbicara masalah hukum tanah itu tidak lepas dari politik hukum tanah itu sendiri. Iya. Tidak lepas dari politik negara juga. Iya, nah, benar. itu kalau berbicara hanya 2 jam nggak selesai itu. Iya. Selesai. Sepertinya ini harus ditingkatkan lagi, termasuk poin-poin tadi bagaimana bank tanah, kemudian IKN dan lain-lain. Kalau kita bahas itu bisa melahirkan dokter juga. Hampir semua dosen mengikuti ini loh, Pak Dr. Mulyadi. Alhamdulillah Pak. Mungkin kasih. Salam dengan beliau dan Pak Dekan. Kebetulan Pak Dr. Mulyadi ini beliau juga sebagai sebagai wakil dekan juga ya. Wakil dekan juga. Saya kira itu untuk supaya ini supaya puas memang waktu 2 jam untuk hukum agraria ini, persoalan-persoalan seperti apa itu hanya di permukaan saja. Tapi insya Allah ini bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa saya, terutama di semester 4. Dan mudah-mudahan untuk semester berikutnya, semester 6 ini kan sudah buat jurnal dan skripsi dan lain-lain. Saya kira itu Pak Dr. Mulyadi Tansili SHMH, terima kasih. Salam teman-teman di UM Palembang. Iya, Pak Agus. Terutama Pak Ibu Dr. Martini. Ibu Dr. Martini. Saya kira terima kasih. Sebelum ini nanti ditutup, ada pengumuman dari Bu Levina, buka prodi kita di UM Surabaya, ada pengumuman atau seperti apa sebelum ditutup ini. Nanti kita foto bersama sebagai untuk kenang-kenangan kita. Apakah ada yang lain, pemberian sertifikat dan lain-lain? Monggo buka prodi bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi sudah berkenan untuk memberikan kuliah pada hari ini ya terkait dengan hukum pertanahan, dan
saya kebetulan dari tadi juga mengikuti, hanya saya memang tidak buka Zoom sendiri seperti itu. Cuma ini karena kebetulan di kampus itu ada mati lampu bergiliran, jadi mohon maaf kalau terputus-putus gitu. Terima kasih, pertanyaan-pertanyaan tadi juga sangat menarik. Sebagai ucapan terima kasih, ini sertifikat yang kami berikan kepada Bapak, mohon diterima, nanti akan dikirimkan lebih lanjut. Iya. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo Pak Agus saged ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa nanti untuk kuliah kami yang berikutnya ya, jam 1 ya, mahasiswa. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua. Untuk yang luar biasa Pak Dr. Mulyadi Tansili SLM4. Terima kasih teman-teman semua. Walaupun ini sedikit pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat untuk terutama mahasiswa semester 4 yang lagi menempuh hukum. Kalau di kita hukum pertanahan, Pak. Iya, Pak Mulyadi. Sebetulnya injilnya sama. Cuman filsafat sejarahnya seperti apa ya tentu ada narasinya tersendiri. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Barangkali ada penutupan dari Pak Mul sebagai saran pendapat untuk mahasiswa di UM Surabaya. Ya, terima kasih Pak Agus dan pada Ibu Kaprodi yang saya hormati. Saya komunikasi dengan Ibu Kaprodi selama ini. Tentu satu momen yang sangat baik, ini satu jalinan kerjasama yang baik antar PTN. Bapak, kami bangga sudah dilibatkan dan mudah-mudahan nanti kami juga dari UM Palembang nanti akan melibatkan diri juga untuk UM Surabaya. Karena ini juga tuntutan dari kampus Merdeka, kira-kira begitu. Tentu dalam pertemuan ini saya aturkan sekali lagi terima kasih, salam alma mater saya dari Pak Dekan saya, dan kemudian apabila ada hal yang mungkin bawaan saya yang mungkin tidak berkenan, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Pada adik mahasiswa, semangat belajar terus selalu, karena tidak ada titian yang paling indah untuk hijrah dalam sebuah kehidupan hanyalah melalui sebuah keilmuan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dan saya akhiri dengan Pak Agus juga. Terima kasih, ini yang tak terhingga ini Pak Agus, pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mulyadi atas penutupan saran dan pendapatnya ya. Mudah-mudahan ini untuk kita semua. Sekali lagi teman-teman saya semester 2, 4, dan 6, wabil khusus sahabat-sahabat dosen saya yang mengikuti ini, Pak Dr. Basuki Babusalam, terima kasih. Mas Anang, terima kasih. Mas Ari, kemudian ada Pak Wadek, Pak Ahmad, Pak Hariri, kemudian ada Bu Levina yang mengikuti ini semua. Luar biasa perpaduan antara dosen dan mahasiswa di Fakultas Hukum UM Surabaya. Saya kira itu sebelum saya tutup bentar, nanti kita foto bersama Pak ya. Foto bersama Pak Dr. Mulyadi. Saya kira itu, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun khairif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita foto bersama ya seadanya ini. Saya mungkin teman-teman yang di fakultas bisa foto, saya juga memfoto, bisa monggo bisa di on kamerakan, on kamera. Saya awali 1, 2, 3. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua on kamera Mbak Dita, kemudian Mas Farzian. Untuk on kamera Mas Anang. 1, 2, 3. Kemudian yang jalur 3 masih ada ini. 1, 2, 3.
terima kasih, sampai jumpa, salam sehat untuk Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya langsung keluar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa Pak Dr. Mulyadi dalam kesempatan yang lain.